warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pelamunia. Perkenalkan, nama saya Serdako Atisma sebagai host di podcast Sahabat Pelamunia, di mana podcast ini membahas tentang perihal edukasi kepada masyarakat dan TNI untuk informasi kesehatan dan informasi rumah sakit. Di mana tema podcast kita hari ini yaitu puasa sehat dan bugar untuk penderita penyakit dalam, panduan medis Ramadan bersama Karungkit tingkat 2 Pelamunia. Dan tentu saja mari kita sambut Karungkit tingkat 2 Pelamunia, yaitu Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid, SPPD MMRS Finasim. Izin Bapak, selamat pagi izin Bapak. Selamat pagi, sehat selalu. Mungkin bisa untuk menyapa sahabat Pelamunia dulu izin. Halo sahabat Pelamunia, tetap semangat di bulan Ramadan, tetap sehat, jaga kebugaran. Siap izin. Izin Bapak, mungkin sebelum kita lanjut bisa untuk memperkenalkan diri izin Bapak. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Haikal Mufid Hamid, spesialis penyakit dalam, Kolonel CKM. Saya saat ini mendapatkan amanah sebagai Kepala Rumah Sakit tingkat 2 Pelamunia. Saya lahir dan besar di Bandung, SD sampai SMA di Bandung, pendidikan dokter dan spesialisasi di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi ini sekalian juga memperkenalkan buat adik-adik sekalian di luar sana ya, calon-calon dokter. Kalian semua bisa juga berkarir di militer, jadi selain sebagai dokter juga sebagai militer ada pangkatnya. Siap izin. Izin, sesuai tema kita hari ini, sehat dan bugar untuk penderita penyakit dalam. Mungkin banyak dari sahabat Pelamunia ingin mengetahui, penasaran bagaimana cara pada saat kita berpuasa bagi penderita diabetes, hipertensi, MA dan penyakit lainnya itu supaya sehat. Izin, bagaimana itu Bapak? Ya, jadi puasa itu pastinya menyehatkan, karena seperti yang dicontohkan oleh Rasul kita, puasa itu tujuannya untuk ibadah, bonusnya sehat. Cuman yang jadi masalah puasanya seperti apa. Jadi kalau dari Islam sendiri, kaitan dengan makan itu adalah makanlah saat kenyang, berhentilah. Makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, kaitan dengan puasa sendiri, kalau yang dicontohkan Rasul, beliau sahur cukup dengan kurma yang jumlahnya ganjil dan air putih. Berbukanya pun cukup dengan kurma yang jumlahnya ganjil dan air putih. Nah, bagaimana kaitan dengan kedokteran? Jadi yang pasti selama puasa ini kita harus memperbanyak minum air putih. Itu yang pertama. Lalu untuk sahur, pilihan makanannya tentu adalah karbohidratnya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu misalnya seperti oatmeal, atau misalnya roti gandum, atau misalnya seperti ubi, yang tujuannya adalah memperlama rasa kenyang. Lalu tentu pada sahur itu juga kita cukupkan protein seperti ikan, daging, telur, dan juga ditambahkan buah-buahan. Namun ini tentu tergantung kebiasaan tiap-tiap orang. Kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang tidak enak untuk makan oat atau misalnya roti gandum, boleh apa saja kebiasaannya, boleh, tidak ada masalah. Begitu juga untuk berbuka. Berbuka itu seperti kita ketahui, lambung kita cukup lama dalam keadaan kosong. Tentu berbukanya jangan langsung dikagetkan dengan makanan-makanan berat, misalnya palu basah serigala atau misalnya contoh Makassar. Maka sesuai seperti yang dicontohkan Rasul, kita berbuka itu cukup dengan air putih atau air manis ditambah kurma. Karena kurma ini salah satu buah ajaib. Dia kandungan gulanya cukup, nutrisinya cukup, elektrolitnya cukup, sehingga dahaga kita selama berpuasa seharian itu tercukupkan sebenarnya oleh kurma itu. Nah, terus nanti mungkin setelah takjil, istilahnya berbuka dengan air dan kurma atau buah apapun, mungkin baru bisa bergerak ke makanan yang lain yang lebih berat. Nah, nanti baru setelah tarawih kalau mau tambah cemilan atau buah boleh. Itu untuk orang pada umumnya. Nah, bagaimana sekarang dengan kaitannya yang ada kelainan atau penyakit terkait penyakit dalam? Jadi misalnya sebenarnya simpel saja. Untuk orang yang memang memiliki darah tinggi, tentu kurangi konsumsi yang asin atau mengandung garam. Jadi garamnya tidak boleh terlalu banyak.
Lalu apakah seorang yang menderita hipertensi itu tidak boleh mengkonsumsi garam? Boleh, tapi istilahnya per 24 jam itu cuma satu ujung sendok teh itu terbagi untuk makan selama 24 jam. Kan orang darah tinggi juga punya hak untuk makan enak, tapi mungkin tidak boleh terlalu berlebihan pastinya. Terus santan-santan juga dihindari. Begitu juga misalnya untuk orang yang menderita kolesterol atau asam urat, ya pasti dihindari misalnya daging yang berwarna merah seperti sapi, kambing atau hewan-hewan berkaki empat. Santan dihindari. Terus kalau untuk asam urat ditambah misalnya seperti kacang-kacang, emping atau sayur berwarna hijau dihindari. Sehingga proteinnya betul-betul hanya daging yang berwarna putih seperti ikan, ayam atau telur. Telurnya pun hanya putihnya, kuningnya tidak boleh karena itu kolesterol tinggi. Nah, bagaimana dengan seorang penderita diabetes atau kencing manis? Tentu menghindari, sangat mengurangi asupan yang manis-manis. Nah, yang jadi masalah di kita adalah sunnahnya, contoh sunnahnya berbuka puasa itu dengan air putih dan kurma. Sedangkan kalau di Indonesia kalau tidak pakai gorengan kurang enak ya. Sehingga sekarang berkembang di Indonesia itu dibilangnya war takjil ya. Kita cari makanan, tergelar banyak pasar Ramadan, gorengan, padahal jangan lupa gorengan itu justru memperlambat metabolisme dan justru malah meningkatkan gula, malah jadi tambah gemuk. Makanya jangan heran kalau banyak orang, kok saya selesai puasa Ramadan bukannya kurus malah gemuk, ya itu karena pola makannya salah. Nah, sebenarnya yang lebih terutama sekali adalah gimana sih seorang penderita darah tinggi, kolesterol, atau misalnya seorang penderita kencing manis minum obatnya di bulan Ramadan. Sebenarnya itu juga lebih utama lagi. Jadi kalau untuk penderita darah tinggi atau misalnya kolesterol atau asam urat itu tidak ada masalah. Obat yang biasanya diminum malam tetaplah malam. Obat yang biasa diminum pagi tetaplah pagi, tapi pada saat sahur. Yang jadi masalah seorang penderita gula. Penderita gula itu obatnya ada obat yang diminum biasanya pagi sebelum makan, itu ada obat yang diminum setelah makan, misalnya golongan metformin 3 kali sehari ya, makan pagi, siang, sore. Nah, kalau misalnya yang seperti itu gimana tuh? Waktunya yang dipindahkan. Jadi obat yang misalnya dimakan sebelum makan, golongan sulfonylurea nih seperti misalnya glibepirid, glibenclamid atau glyquidon dan lain-lain, biasanya diminum pagi sebelum makan atau pada saat bangun tidur, itu dipindahkan menjadi sebelum takjil. Tujuannya adalah agar selama puasa dia tidak terjadi hipoglikemi atau gula yang terlalu drop. Nah, sedangkan obat yang biasa dikonsumsi 3 kali sehari, misalnya metformin, biasanya diminum setelah makan pagi, siang, malam. Itu dimakannya jadi sebelum sahur, setelah sahur dan setelah berbuka. Jadi terutama penataan waktunya itu. Begitu juga dengan suntikan. Ada orang kencing manis yang biasanya disuntik sebelum tidur atau sebelum tidur dan sebelum makan. Nah, berarti yang sebelum tidurnya tetap, yang sebelum makannya biasanya sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, ini dirubah jadi sebelum sahur dan sebelum berbuka. Cuman dosisnya, misalnya biasa disuntik dengan insulin 10 unit, mungkin pada saat sahur 5 unit saja. Kalau yang berbuka tetap 10 unit. Tujuannya agar bisa menjalankan puasa secara sempurna seharian dan tidak terjadi hipoglikemi atau gula drop di siang hari. Karena kan yang paling kita takutkan tuh kalau gula drop kan, tiba-tiba orangnya pasien lemas bisa sampai pingsan. Tapi mungkin untuk pastinya gimana pengaturan dosis itu mungkin teman-teman yang menderita diabetes harusnya sih sebelum masuk di bulan Ramadan itu sudah konsultasi dengan dokternya masing-masing, sehingga pada saat bulan Ramadan itu sudah tahu gimana cara pengaturan waktu dan dosisnya. Mungkin demikian. Oh, siap, izin Bapak. Berarti itu sudah tubuhnya butuh istirahat seperti apa supaya seperti itu, izin Bapak? Kalau masalah istirahat, yang pasti kalau secara Islam, karena ini bulan Ramadan, jadi kita juga membahas agama, sudah jelas sih kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat. Di Al-Quran juga dibilang malam itu waktunya istirahat, pagi itu waktunya aktivitas. Nah, yang bikin secara umum
Kenapa sih orang itu mudah menderita sakit? Karena dia tidak mematuhi ketentuan itu. Jadi dia melanggar aturan alam sebetulnya. Jadi harusnya malam istirahat, ini malah begadang dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau masalah lagi bulan Ramadan, gimana sih aktivitasnya? Sebenarnya bulan Ramadan itu tidak menjadi halangan untuk kita untuk aktif. Justru kalau kita lihat di sejarah, umat Islam itu banyak menang perang justru pada saat bulan Ramadan. Jadi harusnya bulan Ramadan itu harus makin semangat sih. Jadi mungkin kuncinya tetap seperti biasa, olahraga tidak ditinggalkan selama bulan Ramadan. Cuman waktunya kapan? Kalau memang yang sudah terbiasa olahraga pagi, mungkin porsinya yang dikurangi atau waktunya diperpendek. Tapi kalau misalnya seseorang itu takut lemas pada saat puasa, mungkin olahraganya dipindahkan ke sore sebelum berbuka, dan malam tetap istirahat yang cukup. Memang pada bulan Ramadan kecenderungannya kita agak kurang tidur ya, karena malam taraweh, lalu subuh juga sudah harus bangun karena sahur. Tapi kan itu tidak menjadikan kita harus menjadi lemah. Yang jadi masalah itu justru banyak orang berpuasa Ramadan tidur terus. Nah itu malah yang jadi lemas, karena justru dengan tidur terus itu tubuh menjadi malas. Jadi harus tetap Ramadan itu yang pasti jaga makanan, jaga air, dan harus tetap menjaga tubuh tetap aktif agar lebih fresh. Izin Bapak, mungkin sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Mungkin ada pesan Bapak untuk penderita penyakit dalam atau untuk sahabat Pelamonia, izin Bapak. Untuk sahabat Pelamonia, yang penting semua harus mengenali dirimu seperti apa. Karena yang tahu kapan kita sakit, kapan kita perlu berobat, kapan kita harus kontrol itu diri kita sendiri. Tiap-tiap orang berbeda. Tidak semuanya sama kapan lampu kuning itu menyala. Jadi ada orang yang mungkin, contoh kecil, ada orang yang kalau misalnya kolesterolnya tinggi, pegal-pegal di leher. Ada yang kalau kolesterol tinggi langsung sakit kepalanya. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Jadi kenali, waspadai dirimu sendiri, segera periksakan dirimu bila ada keluhan, dan yang pasti kontrol teratur sebelum sakit. Jadi kalau misalnya usia sudah di atas 40 tahun itu wajar 6 bulan sekali kontrol. Jangan ke rumah sakit karena sakit, tapi justru datanglah ke rumah sakit untuk mencegah sakit. Mungkin itu pesannya. Demikian podcast kita hari ini. Untuk sahabat Pelamonia, tetap sehat, semangat!